Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 346. Yulia akhirnya bisa tertawa. Ayahnya itu memang setiap kali dia membawa ketiga anaknya ke rumah ini, pasti Daneswara selalu membacakan dongeng yang sama setiap saat. Hasan sampai sudah hafal setiap kata dari dongeng tersebut. "Emi udah ambil wudhu kan?" "Udah, sayang." Hasan menyuruh Eminya itu untuk membaringkan tubuhnya di atas kasur. Sekarang Ubi nggak ada, jadi gantian Hasan yang harus tanggung jawab menjaga kesehatan Emi. Hasan kan anak pertamanya Emi dan Ubi. "Tidur sekarang Emi." "Lia, iya kamu semakin mirip sama Ubaimu tahu nggak yang suka ngatur." Hasan menyelimuti tubuh Eminya lalu tak lupa menutup tirai jendela. Hasan pergi, "Mai. Selamat malam." "Selamat malam juga, sayang. Pastikan kakekmu jangan sampai membuat adik-adikmu terjaga. Besok kan banyak kegiatan." "Naam Emi." Terakhir kali Hasan menutup lampu bagian atas kamar, menggunakan kursi sebab terlalu tinggi. Lalu dia menutup pintu kamar Eminya. Bibirnya tersenyum lebar. "Emi bakalan lihat foto yang aku sengaja letakkan di atas nakaskan." "Hah, semoga saja Emi lihat. Membantu orang dewasa memang melelahkan." Hasan menatap anak tangga yang berada di bawahnya, bukannya menuruni anak tangga tersebut, dia malah meluncur ke bawah menggunakan bagian sisi tangga yang terbuat dari besi. Jika bisa menggunakan cara yang cepat, kenapa mengambil cara yang sulit? Itu kira-kira yang ada di pikiran Hasan. Tentu saja Hasan hanya melakukan saat tidak ada orang, jika ada yang melihat pasti panik takut ia jatuh. Membuka pintu kamar yang ada di bawah, terlihat kedua adiknya begitu tertekan mendengar cerita dongeng dari kakek mereka. "Hasan, cucuku cepat kemari. Kamu juga harus mendengarkan dongeng dari kakek." Terpaksa Hasan ikut naik ke atas kasur, mulai mendengar cerita dongeng yang sudah ia ketahui alurnya bahkan sampai kalimatnya pun dia hafal. Di kamar Yulia, perempuan itu ingin mematikan lampu tidurnya tapi dia tidak sengaja menjatuhkan sesuatu di atas nakas. Foto. Yulia membalikkan foto itu. Sesaat kemudian dia terpaku saat melihat foto tersebut. Foto itu adalah foto Ikram yang tengah tersenyum ke arah kamera, bersama dengannya yang tengah mengandung Azhar, di belakang ada Hasan dan Hussein yang sedang bermain ayunan. Maafkan aku Mas. Mas duluan yang memulainya. Aku tidak akan bertindak seperti ini tanpa adanya alasan. Hatiku sakit, terus memikirkan Mas tidak jujur padaku. Kamu juga mengabaikan kewajibanmu dan malah melakukan yang tak seharusnya kamu wajibkan. Semoga kamu menyesal dan sadar akan kesalahanmu, hingga kamu tidak akan pernah melakukannya lagi. Yulia menghapus air matanya, mengelus wajah suaminya di foto tersebut yang tersenyum begitu indah. "Maafkan aku, Mas Ubi. Semoga kamu tidur nyenyak malam ini. Dan semoga kamu tidak datang ke rumah kedua orang tuaku besok. Aku janji akan kembali karena kamu adalah tempatku pulang." Padahal Daneswara yang tengah menceritakan dongeng, tapi dia sendiri yang tertidur. Ketiga anak itu saling pandang, lalu membantu kakeknya yang sudah tua ini untuk tidur dengan posisi benar, dan tak lupa menyelimuti tubuhnya sebab malam ini begitu dingin. Lihat ke jendela, ada bintang jatuh," seru Azhar menunjuk jendela yang tirainya terbuka lebar. "Kamu salah lihat kali Azhar, mana ada bintang jatuh," sahut Hussein. Azhar nggak salah lihat. Anak itu ingin berlari keluar dari rumah, tapi malah ditahan oleh tangan abang pertamanya. Bang Hasan lepas. "Kamu udah wudhu kan Azhar, cepat tidur. Besok kamu harus bantu Emi selama abang dan Hussein sekolah." Bibir anak dengan dagu terbelah dua itu mengerucut. Bang Hasan gak asik. Sukanya
Memerintah. Azhar mau lihat bintang jatuh. Azhar tidur. Nggak mau, ish, bang. Jangan paksa dong. Abang kan bukan Ubi. Sekarang lepaskan tangan Azhar. Jangan tinggikan nada bicaramu. Emi dan Ubi nggak pernah ajarin anak-anaknya menjadi anak pembangkang. Cepat tidur sekarang Azhar Habibillah Al-Husain. Suara Hasan semakin merendah mampu membuat bulu kuduk Azhar berdiri. Husain sejak tadi sudah ada di sebelah kakeknya, pura-pura memejamkan matanya. Tentu saja dia takut pada abangnya itu, tidak bisa protes seperti Azhar. Walaupun kesal Azhar naik ke kasur yang luas itu, merebahkan tubuhnya sambil memeluk lengan kakek yang tertidur lelap. Bibirnya dia julurkan pada abangnya lalu menenggelamkan wajahnya di dada bidang kakeknya. Dasar Bang Hasan tukang ngatur. Hasan hanya bisa geleng-geleng kepala. Rafael mengendarai motornya menuju kediaman Daneswara, bersama dengan Azura di depan, dan Aisyah di belakang yang posisi duduknya menyamping. Sesampainya di sana, dia menghentikan motornya dan membantu putri kesayangannya untuk turun. Walaupun udah sering ke rumah kakek dan nenek, tapi Azura selalu saja terpesona dengan air mancur halaman. Dilihat dari sini pun sangat indah. Taman bunganya apalagi. Seru anak perempuan yang memakai gamis putih dengan kerudung senada. Rafael dan Aisyah hanya bisa tersenyum mendengarnya. Maaf nggak bisa masuk ke dalam dan menyapa kedua orang tuamu, Dek. Abang soalnya pagi ini harus kerja. Nggak apa-apa bang. Nanti sore jangan ke rumah, tapi ke sini aja. Nanti kita makan sekeluarga bersama, terus malamnya bunda sama ayah kan adain pesta. Naam, sayang. Abang pastikan hari ini pulang cepat. Rafael memberikan kecupan di kening Aisyah dan juga putrinya. Abang pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati bang. Dadah Abi. Aisyah menggenggam tangan putrinya lalu masuk ke dalam gerbang yang tadinya tertutup, kini dibukakan oleh seorang satpam yang menjaga gerbang. Maafkan saya ya Nona, Aisyah telat membuka gerbang, soal saya pergi ke toilet tadi. Nggak apa-apa. Bunda sama ayahku ada di dalam kan? Ada Non, Nona Yulia dan ketiga anaknya pun datang. Mereka kemarin pagi datangnya. Diantar sama Tuan Tristan. Mata Aisyah melebar, dia sedikit terkejut adiknya datang. Malam ini kan bakalan ada pesta, Yulia akan ikut hadir. Apa yang terjadi? Gumamnya pelan. Masuk ke pintu utama, Aisyah sudah dapat melihat Yulia yang tengah memberikan roti untuk kedua anaknya yang rapi dengan seragam sekolah mereka. Masya Allah, siapa ini yang datang? Seru Bunda Sarah yang pertama kali melihat keberadaan putrinya. Aisyah tersenyum lebar, memeluk erat bundanya. Jangan tanya kabarku, Bun. Aku selalu baik. Bagaimana dengan Bunda? Bunda Sarah terkekeh kecil. Bunda juga baik. Dia beralih menatap cucu perempuan satu-satunya yang memeluk lengan Aisyah. Dengan malu-malu Azura menatap neneknya. Assalamualaikum nenek. Azura bawa sesuatu loh untuk nenek. Iya, kita pergi ke butik tadi sore buat beli pakaian untuk Azura. Saat di perjalanan Azura suruh Bang Rafael berhenti, dan dia belikan ini untuk neneknya, jelas Aisyah, mengelus penuh sayang puncak kepala putrinya. Berikan pada nenekmu, sayang. Ini, maaf kalau nenek nggak suka. Azura harap nenek suka. Bunda Sarah membuka kotak merah itu, kemudian bibirnya tersenyum lebar. Masya Allah, brosnya cantik, cucuku. Mata Azura berbinar, berarti neneknya menyukai hadiahnya. Azura memberikan bros motif kupu-kupu karena kata Umi, nenek dulu suka kupu-kupu. Terima kasih banyak cucuku. Nenek akan selalu pakai brosnya.
Nenek juga punya hadiah untuk kamu. Nanti nenek kasih ya, soalnya hadiahnya ada di dalam kamar nenek. Sarah mengelus kepala cucu perempuannya dengan sayang. Wah, siapa itu yang datang? Daneswara menuruni anak tangga sambil menggendong Ashar dari depan. Azura yang melihat kedatangan kakeknya seketika bersembunyi di belakang uminya. Tangan kecilnya meremas erat gamis uminya dari belakang. Hei, sayang, kenapa kamu bersembunyi di belakang umimu? Sirena berjongkok, menjajarkan tinggi tubuhnya dengan tubuh Azur. Lihat kakek serem, Bibi. Azura takut sama kakek. Daneswara yang mendengar pun menghela napas panjang lalu menurunkan tubuh Ashar ke kursi di sebelah Hussein. Wajah kakek emang semenakutkan itukah, cucuku? Azura mengangguk tegas. Semua orang tertawa melihatnya, kecuali Daneswara yang kesal sendiri. Pria parubaya itu langsung menggendong cucu dari putri pertamanya ke atas, lalu mencium pipinya. Bertubi-tubi. Tentu saja Azura menangis, dia terus memanggil uminya, meminta pertolongan. Apalagi saat wajahnya dikecup, dia ketakutan. Ini curang, padahal saat kecil Azura sangat dekat loh sama kakek. Kakek juga punya hadiah untuk cucu perempuan satu-satunya yang kakek punya ini, kamu mau kan? Asalkan syaratnya jangan takut lagi sama kakek. Nggak mau. Lepas. Azura mau sama Umi. Hiks, lepas. Kamu kan beda, Mas. Sekarang kamu punya jambang, terlihat serem di mata anak kecil seperti Azura, makanya dia ketakutan padamu, sahut Bunda Sarah mengambil alih. Menggendong Azura yang berhenti menangis. Haruskah Mas mencukur jambang Mas, Sarah? Tidak perlu ayah, nanti juga Azura tidak takut pada ayah, sahut Aisyah, memeluk erat. Tubuh adik tercinta tak lupa memberikan kecupan di pipi. Bagaimana kabarmu, Sirena? Seperti yang Kak Ais lihat, aku baik-baik saja. Alis tebal Aisyah mengernyit, lalu mengusap kelopak mata Sirena. Baik-baik aja gimana? Kamu kekurangan tidur. Dan lihat matamu bengkak, sepertinya semalam kamu menangis. Sirena hanya diam lalu kemudian buru-buru berpamitan, sebab dia harus mengantarkan kedua anaknya. Lebih tepatnya dia ingin melarikan diri dari pertanyaan sang kakak. Ayah, aku pinjam mobil ayah, iya. Janji nggak bawa ngebut. Daneswara dengan senang hati memberikan kuncinya. Yang mobil warna putih, Sirena. Kamu bisa bawa. Yang hitam soalnya belum ayah cuci. Makasih banyak ayah. Ya, hati-hati. Setelah mengucapkan salam, Sirena pergi. Begitu juga dengan Hasan dan Hussein. Dengan tangan melamba pada mereka. Hasan hari ini terlihat membawa dua bekal makanan yang telah Emi-nya buatkan tadi di dapur. Tentu saja dia bukan memakan dua bekal sekaligus, Emi-nya mengatakan bekal satunya lagi untuk teman perempuannya yaitu Mawar. Ashar sendiri tidak ikut mengantarkan kedua abangnya, dia tengah memakan sarapan pagi yang terasa nikmat. Saat menginap di rumah kakek dan neneknya, semua makanan kesukaannya ada dan tentu saja hidangan yang tersedia sangat mewah. Pasti rotinya kakek beli dengan harga yang mahal, soalnya ini roti begitu enak. Itulah kira-kira yang Ashar pikirkan. Di mana suamimu, Aisyah? Bang Rafael kerja. Dia tidak boleh libur hari ini karena banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Daneswara mengangguk mengerti. Malam ini jangan sampai suamimu itu datang ke pesta yang ayah dan bundaku adakan. Aisyah yang tengah memberikan roti ditambah selai kacang pada Azura, terhenti. Kak, kenapa, ayah? Mas udah, Rafael menantu kita, dia bagian keluarga kita juga. Seharusnya dia juga ikut. Bela Bunda Sarah.
Mas hanya mengundang Aisyah dan Azura. Aisyah, jangan sampai suamimu datang." Daneswara berkata dengan tegas. Aisyah hanya bisa menatap kosong ayahnya yang kini duduk di dekat Ashar. "Suamiku akan tetap ikut ke pesta malam ini. Dia sudah banyak berharap sore tadi, dia ingin mengenal orang-orang yang ayah kenali, terutama dari keluarga kita. Kamu ingin memermalukan suamimu sendiri, Aisyah. Ingat, pesta ini sama saja menyombongkan diri kita pada orang lain. Ada rekan bisnis ayah yang datang. Pasti suamimu akan mengobrol dengan salah satu dari mereka, jika dia benar-benar datang ke sini. Pasti, Rafael akan dipandang rendah karena pekerjaannya. Ayah tidak mau mempunyai menantu seperti Rafael, walaupun sebelumnya ayah menentang kalian. Takut kamu kelaparan bersamanya. Tapi saat mengetahui pria itu menerima kekurangan kamu, ayah salut. Hanya saja jangan ajak dia ke pesta yang ayah adakan. Ayah tidak mau dia dipermalukan. Ayah tahu hati Rafael itu seperti apa. Dia mudah tersinggung oleh orang lain. Aku akan tetap menyuruh suamiku untuk datang. Aku tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang-orang. Dia suamiku, orang yang berhak aku pamerkan pada orang-orang. Walaupun memiliki pekerjaan tidak setinggi orang lain, tapi aku tidak pernah sekalipun kekurangan saat bersamanya. Apapun yang aku mau, Bang Rafael selalu kabulkan, tanpa terkecuali. Dia pria yang menurutku paling hebat di dunia ini, setelah ayah. Sudahlah Mas, biarkan saja. Ini kan bukan pertama kalinya kita mengadakan pesta. Ujar Sarah mengelus lengan suaminya. Daneswara mengibas tangannya. Terserah kamu, Aisyah. Kalau suamimu memang akan ikut pesta malam, ayah akan menyiapkan pakaian formal untuknya agar orang tidak memandang remeh padanya. Nanti biar tangan kanan ayah yang urus. Tidak perlu, Bang Rafael sudah menyiapkan semuanya sendiri. Sebelum mengunjungi pabrik sepatu, pagi ini Ikram akan menyempatkan pergi ke rumah sakit, tempat Siva masih dirawat. Dia dengan kemeja biru dan celana hitam, berjalan menelusuri koridor. Sesampainya di sana, dia menemukan Ustaz Fatah yang terduduk di kursi tunggu. "Assalamualaikum, Ustaz Fatah." Pria yang nampak kelopak matanya menghitam itu melebar tidak menyangka Ikram akan datang ke sini setelah apa yang terjadi. "Waalaikumsalam, Ustaz Ikram. Jenengan ngapain ke sini?" "Sudah saya katakan, jangan datang ke sini lagi Ustaz. Sudah cukup saya merepotkan Ustaz. Keadaan Siva memang tidak dikatakan baik, tapi saya bisa mengatasinya bersama keluarga saya. Saya tidak ingin merepotkan Ustaz lagi. Saya hanya ingin melihat keadaan Ning Siva dan ingin berbicara dengannya, Ustaz. Jangan sekarang, tadi malam dia sempat mengamuk karena saya tidak mengabulkan permintaannya agar Ustaz Ikram datang ke sini. Bahkan Siva tidak mau meminum obat, padahal obat itu harus dia minum. Akhirnya para dokter memaksa untuk memasukkan obat itu ke mulut Siva. Tidak dipungkiri, ada sedikit kekhawatiran yang Ikram rasakan pada keadaan Siva. Sepertinya memang benar, Siva mencintaimu Ustaz. Ikram menghela napas panjang. Ini terjadi karena kesalahan saya sendiri. Tidak seharusnya saya 3 bulan lalu memberikannya darah saya pada Ning Siva, hingga dia penasaran dengan saya. Saya juga seharusnya menolak permintaan dia, tapi hati saya yang tidak tega akhirnya menyetujuinya untuk menemaninya dalam proses pengobatan. Fatah menunduk sambil menghapus air matanya. Saya dan keluarga kurang tegas dalam mendidik Siva, hingga akhirnya dia menjadi seperti ini. Bisa saya masuk Ustaz? Di dalam saya melihat ada Umi Ustaz yang sedang murojaah. Hanya 5 menit, setelah itu saya akan pergi.
Mungkin dengan saya mengatakan sesuatu pada Ning Sifa, hati kecilnya akan sadar jika bukan saya yang berharga di hatinya tapi Ustaz Fatah dan keluarga Ustaz. Dia harus sembuh bukan untuk saya, tapi untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Setelah menimbang-nimbang akhirnya Ustaz Fatah mengangguk. Dia juga masuk ke dalam ruangan inap. Tubuh Sifa semakin kurus, terlihat dia kekurangan makanan. Bahkan wajahnya pun yang berwarna kuning itu, kekurangan tidur. Matanya sembab, dia tidak henti-hentinya menangis, menginginkan Ustaz Ikram untuk datang menemaninya. Sifa saat tahu Ustaz Ikram datang, matanya berbinar seketika. Dia merapikan kerudungnya, bahkan menjilat bibirnya yang kering, agar tidak terlihat pucat. "Kak Fatah, kenapa kakak tidak bilang-bilang Mas Ikram akan datang untuk menemuiku? Aku kan tadinya akan siap-siap dulu," gerutu Sifa menatap kesal kakaknya.